Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester atau UAS yang diadakan pada tanggal 10 Februari sampai 23 Februari 2025. Berikut adalah soal ujiannya. Di sini nomor 1, pertanyaan adalah apa yang Anda ketahui atau saudara ketahui tentang strukturisasi dan modularisasi. Berikan contohnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu jelaskan kapan penggunaan logika AND dan OR. Berikan contoh sederhananya. Dan nomor 3, buat flowchart dan pseudocode untuk menampilkan nilai Z dari 2 dan pengulangan dilakukan sampai Z mencapai nilai 12, tetapi akan dihentikan setelah mencetak atau menampilkan Z sampai dengan 7. Dan nomor 4, sebutkan 2 macam loop kontrol variabel dan contohnya pada perulangan. Kemudian nomor 5, buat flowchart atau pseudocode dan program untuk memasukkan data disertai keterangan data ke titik-titik dengan penggunaan fungsi. Contohnya yaitu banyak data sampai dengan 3, masukkan nilai ke-1 sampai yaitu 28, kemudian nilai kedua 11, kemudian nilai ketiga 1982, dan akan muncul input output ya, maksudnya akan muncul output berupa data ke-1 28, kemudian data kedua 11 dan data ketiga 1982. Kemudian yang nomor 6, buatlah flowchart, pseudocode dan program faktorial menggunakan metode. Contohnya yaitu 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan rumusnya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n dikurang 2 titik-titik 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk soal nomor 1, strukturisasi ya. Yang pertama, strukturisasi. Strukturisasi adalah konsep dalam pemrograman yang membagi program menjadi bagian-bagian yang terorganisir dan dengan baik menggunakan struktur dasar pemrograman, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu sequence, selection, dan loop. Sequence di sini diartikan sebagai urutan, yaitu instruksi dieksekusi secara berurutan, dan selection atau percabangan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya if else. Kemudian loop atau perulangan, program menjalankan instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi, seperti for dan while. Untuk 3 struktur dalam pemrograman ditunjukkan seperti pada gambar 17.1, dan untuk contohnya, contoh sequence ditunjukkan pada gambar 17.2. Sequence atau urutan proses dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah. Contoh menggunakan logaritma yaitu seperti ini. Di sini contohnya yaitu seperti ini. Misalkan kita running, kita masukkan sini contoh outputnya, yaitu jika input A sama dengan 10 dan input B 100, maka A plus B adalah 110. Nah, di sini kita ketikkan yang angka pertama yaitu 10, kemudian yang kedua 100. Nah, maka hasil dari output
Hasil dari input 10 tambah 100 adalah 110. Kemudian di sini terdapat gambar contoh menggunakan bagan alur, di mana terdapat start dan declaration 6A, 6B, 6C, dan get A, get B, get C, net C, dan A plus B, di tanda petik dan C dan N. Di sini penjelasannya yaitu A diberi nilai 10, kemudian B diberi nilai 100, C dihitung dari A tambah B, hasilnya kemudian dicetak, dimana hasilnya adalah 110. Kemudian untuk B selection atau pemilihan decision if atau else, memilih satu dari beberapa jalur berdasarkan kondisi. Di sini dicontohkan menggunakan algoritma. Untuk contohnya yaitu seperti gambar 17.5. Sini contoh output, jika angka adalah genap maka dia akan memberi tahu bahwa itu adalah angkanya genap, dan jika ganjil maka dia akan memberitahu bahwa angka ini adalah ganjil. Sini contohnya adalah seperti ini. Kita running, kita inputkan angka seperti yang pada contoh tadi, misalkan 10 dan 5. Angka 10 yang pertama, kemudian yang ini di sini diberitahu bahwa angka ini adalah genap, dan yang kedua untuk angka keduanya lagi untuk yang ganjil misalkan 5. Nah ini maka angka ini adalah ganjil. Kemudian contoh menggunakan bagan alur seperti pada gambar 17.8. Sini terdapat declaration yaitu 6 angka dan 6i. If masukkan angka, get angka, dan angka persen 2 sama dengan 0. Jika benar maka angka ini adalah ganjil, kemudian jika salah maka angka ini adalah genap. Jika benar maka misalkan angka dibagi 2, hasilnya 0, maka sisanya 0, maka angka ini adalah genap. Dan jika angka ini dibagi 2 ada sisa 1, maka angka ini adalah ganjil. Seperti pada penjelasan, jika angka habis dibagi 2 maka cetak genap, jika tidak maka cetak ganjil. Kemudian yang C yaitu loop atau perulangan. Proses berulang selama kondisi masih terpenuhi. Contoh flowchart menggunakan algoritma. Nah di sini contohnya itu pada gambar 17.9 loop atau perulangan. Contoh outputnya yaitu seperti ini. Jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil sama dengan 5, maka output program adalah angka 0 sampai dengan angka 5. Sini kita bisa tunjukkan seperti pada gambar flowchart 3. Nah misalkan kita running maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Untuk angka 6 tidak muncul karena batasnya adalah i lebih kecil sama dengan 5. Kemudian contoh flowchart menggunakan bagan alur. Di sini kita menggunakan deklarasi 6i dan let i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 5, if tanda petik 2 dan i, dan
let i sama dengan i plus 1. Penjelasannya seperti ini. I dimulai dari 0, kemudian selama i lebih kecil sampai dengan 5 cetak i, dan jika i bertambah setiap iterasi. Contoh gabungan antara sequence selection dan loop ditunjukkan pada algoritma kedua ini. Sini terdapat algoritma 1, name sama dengan angka genap atau ganjil, given angka threshold genap atau ganjil, intermediate mood 2 sama dengan 0. Definition genap atau ganjil, angka genap atau ganjil, angka mood 2 sama dengan 0. Dan sini metodenya yaitu declare integer angka dan integer i, get angka, if angka mood 2 atau modulus 2 sama dengan 0, dan print angka ini adalah genap, else print sama dengan angka ini adalah ganjil, dan akhir and if, dan for i sama dengan 1 to angka 2 print i, dan and for. Untuk representasi flowchart menggunakan algoritma ditunjukkan pada gambar 17-12, yaitu flowchart strukturisasi. Nah, di sini penjelasannya yaitu program dimulai dari titik main atau start, kemudian deklarasi variabel, kemudian input data, dan selection atau percabangan yaitu genap atau ganjil. Di sini yang sebelah kanan genap dan sebelah kiri ganjil. Kemudian untuk loopnya atau perulangannya yaitu setelah menentukan apakah angka genap atau ganjil, program masuk ke perulangan for dengan i sama dengan i sampai i lebih kecil sama dengan angka i sama dengan 1 itu angka. Kemudian jika lanjut maka di sini output tanda petik 2 dan i, dan setelah perulangan selesai maka program akan berhenti. Di sini contoh outputnya jika angka adalah genap dan jika angka adalah ganjil. Sini seperti ditunjukkan pada algoritma. Misalkan kita running masukkan angka seperti yang dicontoh gambar, yaitu 4, misalkan 4, misalkan ini 4, kita enter. Nah, angka ini adalah genap, kemudian angkanya muncul 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang ganjil misalkan 5 ya, dan klik enter, maka angka ini adalah ganjil dan angka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk representasi flowchart menggunakan badan alur seperti ini sama. Kemudian untuk pseudocode sini terdapat start dan declare angka as integer, dan print masukkan angka dan input angka, terus keep angka mood 2 sama dengan 0, dan print angka ini adalah genap.
dan else print angka ini adalah ganjil. Kemudian if for i from 1 to angka 2 dan print i, dan n4, dan terakhir adalah n. Di sini penjelasan berikutnya. Yang pertama, program memiliki fungsi cek genap ganjil atau angka. Fungsi mengecek apakah angka habis dibagi 2 atau mod 2 sampai dengan 0. Jika ya, cetak bilangan genap, jika tidak, cetak bilangan ganjil. Kemudian yang 4, program meminta pengguna memasukkan angka. Kemudian 5, angka dikirim ke fungsi atau cek genap ganjil. Dan 6, program menampilkan hasilnya. Untuk mod sama dengan mod 2 sampai dengan 0 adalah operasi modulus yang digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan habis dibagi 2 atau tidak. Di sini penjelasannya yaitu mod atau modulus adalah operator yang mengambil sisa hasil bagi dari suatu pembagian. Angka mod 2 sama dengan 0 berarti kita membagi angka dengan 2 lalu mengecek apakah sisanya 0. Jika sisanya 0, maka angka tersebut adalah genap. Jika sisanya bukan 0, yaitu 1, maka angka tersebut adalah ganjil. Kemudian untuk implementasi dalam C++ nya seperti ini. Di sini contoh outputnya. Di sini contoh outputnya, jika angka adalah genap seperti ini, kemudian jika angka adalah ganjil adalah seperti ini. Contohnya kita lihat di bahasa pemrograman C++. Sini kita bisa klik run. Misalkan di sini tadi angka yang kita masukkan adalah 10. Maka angka ini adalah genap dan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita coba untuk yang angka 15. Nah, maka angka ini adalah ganjil. Angka yang tertera di sini adalah 1 sampai dengan angka 15. Kemudian untuk nomor 2 yaitu mode 17.2 yaitu mode 17.1.2 yaitu modularisasi. Modularisasi adalah teknik pemrograman yang membagi program menjadi beberapa modul atau fungsi atau metode agar lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Keuntungan modularisasi yaitu memudahkan debugging dan pemeliharaan. Kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Memungkinkan penggunaan kembali atau reuse kode dalam program lain. Contoh modularisasi yaitu seperti gambar flowchart di bawah ini. Di sini jika output contoh outputnya jika bilangan adalah genap, maka dia akan mengecek apakah bilangan itu genap atau ganjil. Nah, contohnya seperti ini. Sini integer angka, kemudian output input angka, kemudian input angka, output cek genap ganjil atau angka, kemudian terdapat pilihan angka %2 sama dengan 0. Jika benar maka output bilangan genap, jika salah maka output bilangan ganjil. Misalkan kita coba 10 dan 5.
kita running, kita masukkan angka 10. Nah, maka di sini cek genap ganjil atau angka adalah bilangan genap. Kemudian kita masukkan angka lagi, misalkan 5. Nah, di sini cek genap ganjil, angka adalah bilangan ganjil. Kemudian di sini terdapat gambar representasi flowchart menggunakan bagan alur. Sama seperti yang di atas tadi, yang ini, cuman di sini terdapat hit, get dan hit, get, dan deklarasinya sama. Di sini menggunakan di sini yang di atas menggunakan integer, sedangkan yang di bawah adalah 6 angka. Karena untuk yang ini adalah menggunakan number atau angka. Dan untuk berikutnya seperti ini, program cek genap ganjil, function cek genap ganjil angka. If angka mut 2 sama dengan 0, then output angka adalah bilangan genap, else output angka adalah bilangan ganjil. And if and function dan begin declare angka as integer, output masukkan angka, kemudian input angka, call cek genap ganjil angka, dan akhiri program dengan n. Sedangkan untuk implementasi dalam C++ nya yaitu seperti ini. Contoh programnya adalah seperti ini. Di sini terdapat fungsi untuk mengecek angka genap atau ganjil. Kemudian di sini menggunakan void cek genap ganjil, integer angka, if angka persen 2 sama dengan 0. Out angka adalah bilangan genap, dan else out angka adalah bilangan ganjil. Dan fungsi utama integer main, di sini integer angka, out masukkan angka, dan cin adalah angka, dan cek genap ganjil angka return. Nah, di sini coba kita running. Seperti contohnya, yaitu di sini misalkan kita masukkan angka 10 dan angka 5. Masukkan angka, dan di sini 10 adalah bilangan genap, dan angka 5 kita masukkan. Nah, di sini 5 adalah bilangan ganjil. Di sini penjelasan untuk kode programnya, yaitu program ini menggunakan modularisasi dengan membuat fungsi cek genap ganjil. Kemudian fungsi ini dipanggil dalam main untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan adalah genap atau ganjil. Jika program ingin digunakan kembali dalam aplikasi lain, cukup memanggil fungsi ini tanpa menulis ulang logikanya. Kemudian untuk soal nomor 2 tadi, jawabannya adalah seperti ini, penggunaan logika AND dan OR. Yang pertama yaitu penggunaan logika AND disimbolkan dengan dan 2 kali. Logika AND dan OR digunakan dalam percabangan if while for atau logika kondisi untuk menentukan apakah suatu ekspresi bernilai benar, true atau salah atau false. Untuk logika AND digunakan ketika 2 atau lebih kondisi harus semuanya benar agar hasilnya adalah true.
Kemudian jika salah satu kondisi bernilai false, maka hasilnya false. Di sini terdapat tabel kebenaran N. Jika kondisi A true dan kondisi B true, maka hasil A dan B adalah true. Dan jika kondisi A true dan B false, maka hasil adalah false. Dan jika kondisi A false dan kondisi B true, maka hasil A dan B adalah false. Kemudian jika kondisi A false dan kondisi B false, maka hasil A dan B adalah false. Untuk penjelasan, yaitu N hanya akan menghasilkan true jika kedua kondisi bernilai true. Jika salah satu atau kedua kondisi false, hasilnya tetap false. Di sini terdapat gambar flowchart, yaitu gambar 17-18 contoh flowchart logika N. Flowchart program ini akan meminta input dua nilai boolean A dan B, mengecek apakah A dan B bernilai true menggunakan operator N. Jika keduanya true, hasilnya true. Jika salah satu atau keduanya false, maka hasilnya adalah false. Sini contoh outputnya, misalkan ini nilai A adalah true, kemudian nilai B true, maka hasilnya true. Sama seperti di tabel tadi, true dengan true adalah true. Kemudian untuk yang kedua, jika nilai A adalah true, kemudian nilai B adalah false, maka hasilnya adalah false. Di sini sama seperti tabel ini, jika A true, maka A true dan B false, maka hasil adalah false. Kemudian jika nilai A adalah false dan B true, maka hasilnya adalah false. Kemudian jika yang terakhir, jika A adalah false dan B adalah false, maka hasilnya adalah false. Ini bisa kita implementasikan dengan algoritma. Kita running. Misalkan yang pertama true dengan true. Nah, maka hasilnya adalah true. Dan yang kedua, jika true dengan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian jika false dengan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian yang terakhir, jika yang terakhir ini false dengan true, nah, maka hasilnya adalah false. Kemudian untuk berikutnya seperti ini, kita ketik begin dan deklarasi A, B as boolean, print masukkan nilai A. Untuk 0 adalah false dan untuk 1 adalah true. Dan input A, kemudian print masukkan nilai B. Untuk 0 adalah false dan 1 true. Kemudian input B, if A dan B, dan print hasil true, kemudian else print hasil adalah false, dan and if, dan akhiri program. Untuk contoh dalam bahasa pemrograman C++ nya adalah seperti ini.
kita bisa lihat di sini. Sini contoh outputnya, jika kondisi A true dan kondisi B true, maka hasil A dan B adalah true. Sini misalkan satu dengan satu adalah true dan satunya lagi true, maka hasilnya true. Dan jika A true dan B false, maka hasilnya adalah false. Dan jika yang C, jika A false maka B, jika A false dan B true, maka hasil A dan B adalah false. Dan jika kondisi A false dan kondisi B adalah false, maka hasil A dan B adalah false. Sini kita jalankan programnya. Satu dengan satu, misalkan true dengan true adalah true. Kemudian kita jalankan lagi, dan true dengan false, satu dengan 0, maka hasilnya adalah false. Kemudian 0 dengan 1 atau false dengan true, kita jalankan lagi, 0 kemudian 1, maka hasilnya adalah false. Dan jika false dengan false, kita jalankan lagi, 0 dengan 0, maka hasilnya adalah false. Dan untuk contoh kasus, misalkan seseorang hanya bisa masuk ke bioskop jika usia lebih besar sampai dengan 18 tahun dan memiliki tiket. Untuk contoh kode C++ nya seperti ini. Penjelasan programnya yaitu jika usia lebih besar sama dengan 18 tahun dan punya tiket sama dengan true, maka boleh masuk. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak boleh masuk. Contoh outputnya seperti di bawah ini. Misalkan nomor 1, jika usia di bawah 18 tahun dan punya tiket, maka di sini tulisannya yaitu outputnya yaitu maaf, Anda tidak bisa masuk. Dan jika usia di atas 18 tahun dan punya tiket, maka di sini Anda boleh masuk ke bioskop. Contoh programnya seperti ini. Misalkan kita masukkan usianya ada 15 tahun dan punya tiket. Nah, maaf, maka outputnya adalah maaf, Anda tidak bisa masuk. Kemudian jika usianya adalah 45 dan punya tiket, maka pesannya adalah Anda boleh masuk ke bioskop. Dan untuk yang kedua yaitu pengulangan logika OR. Logika OR digunakan ketika cukup satu dari dua atau lebih kondisi yang benar untuk hasilnya true. Jika salah satu kondisi bernilai true, maka hasilnya true. Di sini dijelaskan pada tabel kebenaran OR. Jika kondisi A true dan B
true maka hasil A or B adalah true. Dan jika kondisi A true dan kondisi B false, maka hasil A or B adalah true. Kemudian jika kondisi A false dan kondisi B true dan hasil A or B adalah true. Kemudian jika kondisi A false dan kondisi B false, maka hasil A or B adalah false. Di sini dijelaskan bahwa logika OR akan menghasilkan true jika salah satu atau kedua operan bernilai true, dan hanya akan menghasilkan false jika kedua operan bernilai false. Untuk representasi flowchart menggunakan logaritma seperti pada gambar 17.20. Sini contohnya yaitu menggunakan deklarasi yaitu boolean A dan B. Kemudian outputnya yaitu nilai A ketik false atau true, dan input A, output nilai B ketik false atau true, dan input B, dan untuk pilihannya di sini A sama dengan true or B sama dengan true. Jika benar maka output give true, jika salah maka output give false. Di sini contoh outputnya seperti ini. Untuk nilai A true dan nilai B false maka give true, dan jika nilai A true dan nilai B true maka give true. Jika nilai A false dan nilai B true maka give true, dan jika false dengan false maka hasilnya adalah false. Nah, di sini kita klik running. Yang pertama adalah true, kemudian B adalah false, nah hasilnya adalah true. Dan untuk true dengan true, nah hasilnya adalah true. Dan untuk false dengan true, maka hasilnya adalah true. Kemudian untuk false dengan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian untuk representasi flowchart menggunakan diagram alur sama seperti yang di atas, nah seperti ini. Kemudian untuk pseudocode-nya sini sama, yaitu begin dan declare A, B as boolean, kemudian print masukkan nilai A, 0 adalah false dan 1 adalah true. Kemudian input A, print masukkan nilai B, dimana 0 adalah false dan 1 adalah true. Kemudian input B, keep A sama dengan true or B sama dengan true, dan print hasil true, else print hasil false, dan if n. Untuk penjelasan pseudocode-nya adalah yang pertama deklarasi variabel A dan B bertipe boolean. Kedua, pengguna memasukkan nilai A dan B, yaitu angka 0 atau 1.
Kemudian kondisi mengecek apakah A or B bernilai true. Jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 1, maka hasilnya true. Jika keduanya 0, maka hasilnya false. Untuk mengecek hasil berdasarkan operasi OR, output mencetak hasil berdasarkan operasi OR. Dan contoh implementasinya seperti ini. Di sini contoh outputnya seperti ini. Jika kondisi A true dan kondisi B true, maka hasil A or B adalah true. Dan yang kedua, jika A true dan kondisi B adalah false, maka hasil A or B adalah true. Jika kondisi A false dan kondisi B true, maka hasil A or B adalah true. Dan yang keempat, jika kondisi A false dan kondisi B false, maka hasil A or B adalah false. Sini kita lihat contoh bahasa pemrograman C++ nya. Akan kita running untuk logika OR. Ini kita ketikkan 1 dan 1, maka hasil adalah true. True dengan true adalah true. Dengan 0, true dengan false adalah true. Nol dengan 1, false dengan true adalah true. Dan 0 dengan 0, false dengan false adalah false. Nah, untuk contoh kasus, misalkan seseorang bisa mendapatkan diskon jika dia memiliki kartu member atau berbelanja lebih dari 500.000. Contoh kode C++ nya adalah seperti ini. Untuk integer main, deklarasi menggunakan boolean dan double. Sini cout nya adalah apakah Anda memiliki kartu member. Jika ini ada dua jawaban, satu adalah ya dan 0 adalah tidak. Dan masukkan total belanja dan struktur if. Di sini jika total belanja lebih dari 500.000, maka Anda mendapatkan diskon. Else, jika tidak, maka Anda tidak mendapatkan. Jika lebih kecil dari 500.000, maka Anda tidak mendapatkan diskon. Di sini dijelaskan jika memiliki kartu member maka langsung dapat diskon. Jika tidak punya kartu member masih bisa dapat diskon jika total belanja lebih besar dari 500. Jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak dapat diskon. Contoh outputnya yaitu jika memiliki kartu member dan jumlah belanja di bawah 500, maka mendapatkan diskon. Dan jika memiliki kartu member dan jumlah belanja di atas 500, sini misalkan totalnya 600.000, maka mendapatkan diskon. Dan jika tidak memiliki kartu member dan jumlah belanja di bawah 500, maka di sini tidak dapat diskon. Dan jika tidak memiliki kartu member dan jumlah belanja di atas 500, maka mendapatkan diskon. Sini dijelaskan pada bahasa pemrograman seperti ini. Akan kita running. Sini apakah Anda memiliki kartu member? Ya. Dan
masukkan total belanja misalkan 400.000, maka Anda mendapatkan diskon. Kemudian yang kedua, apakah Anda memiliki kartu member? Sini iya. Masukkan total belanja misalkan 600.000, maka Anda mendapatkan diskon. Kemudian selanjutnya apakah Anda memiliki kartu member? Bisa di sini kita jawab 0 yaitu tidak. Misalkan total belanja 400.000. Nah, di sini terdapat output maaf Anda tidak mendapatkan diskon. Namun di sini jika kita tidak memiliki kartu member dan total belanja di atas 600.000, maka mendapatkan di atas 500.000, maka akan mendapatkan diskon. Nah, masukkan total belanja misalkan 600.000, nah maka Anda mendapatkan diskon. Sini terdapat catatan, gunakan N jika semua kondisi harus benar, kemudian gunakan OR jika cukup satu kondisi benar. Dengan memahami logika N dan OR, kita bisa membuat program yang lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Dan untuk soal nomor 3, flowchart dan pseudocode untuk pengulangan nilai Z. Di sini deskripsinya yaitu nilai awal Z adalah 2, kemudian pengulangan dilakukan sampai Z mencapai 12, tetapi pengulangan dihentikan ketika Z sama dengan 7. Untuk flowchartnya seperti ini. Integer Z, kemudian Z sama dengan 2, Z lebih kecil sama dengan 12. Jika true, maka output nilai Z tanda petik dan Z. Kemudian jika di sini statementnya pilihannya yaitu Z. Jika Z sama dengan 7, jika true maka break, jika false maka Z adalah Z plus 1. Untuk keterangan flowchartnya, inisialisasi Z sama dengan 2, periksa kondisi Z lebih kecil sama dengan 12, jika false keluar dari loop, kemudian jika nilai Z cetak nilai Z. Dan yang keempat, periksa Z sama dengan 7, jika true langsung break atau keluar dari loop, dan jika false lanjut ke increment Z sama dengan Z plus 1. Dan yang kelima, kembali ke langkah pengecekan Z lebih kecil sama dengan 12. Contoh outputnya yaitu seperti ini. Nah, di sini kita langsung running misalkan. Nah, di sini maka akan muncul nilai Z yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk sampai nilai 7 maka perulangan akan berhenti. Untuk presentasi flowchart menggunakan diagram alur sama seperti yang di atas, seperti ini. Kemudian untuk pseudocode-nya yaitu kita declare Z as integer dan set Z sama dengan 2, while Z lebih kecil sama dengan 12, do print nilai Z, koma Z if Z sama dengan 7, then break, and if Z sama dengan Z plus 1, and while, dan stop.
Pseudocode ini menggambarkan proses perulangan while dengan kondisi dan statement break yang menghentikan perulangan jika nilai Z mencapai 7. Penjelasan baris per barisnya yaitu start menandakan awal program dan declare Z as integer mendeklarasikan variabel Z sebagai bilangan bulat integer. Z sampai dengan 2 menginisialisasi Z dengan nilai awal 2. Dan yang keempat, while Z lebih kecil 12 do memulai perulangan selama Z kurang dari atau sama dengan 12. Print nilai Z menampilkan nilai Z pada setiap iterasi. If Z sama dengan 7, then jika Z bernilai 7 maka break, yaitu menghentikan perulangan while akan langsung selesai. Kemudian Z sama dengan Z plus 1 menambah nilai Z secara 1 di setiap iterasi, dan end while mengakhiri perulangan dan stop dalam mengakhiri program. Ini tabel penelusurannya yaitu iterasi pertama nilai Z 2, kemudian kondisi Z lebih kecil 12 adalah true, dan cetak output nilai Z adalah 2. If Z sama dengan 7 ini adalah false, maka aksi Z sama dengan 3. Dan iterasi kedua yaitu nilai Z 3, kondisi Z lebih kecil apakah lebih kecil sama dengan 12 true, dan cetak output Z sama dengan 3. If Z sama dengan 7, di sini false, belum mencapai 7, maka masih dikatakan false. Untuk aksi Z sama dengan 4. Dan yang iterasi ketiga nilai Z 4, kondisi Z lebih kecil sama dengan 12 adalah true, kemudian cetak output Z adalah 4. If Z sama dengan 7, sini belum mencapai 7, masih 4, maka di sini adalah false. Z aksi Z sama dengan 5. Dan nomor 4, iterasi 4, nilai Z 5, kondisi Z lebih kecil sama dengan 12 adalah true, karena di sini 5 adalah lebih kecil dari 12. Kemudian cetak output Z adalah 5, kemudian Z sama dengan 7, sini bukan 7, 5 adalah bukan 7, dan aksi adalah Z 6. Untuk iterasi kelima nilai Z 6, sini kondisi Z lebih kecil sama dengan 12 true, dan cetak output Z 6. If Z sampai dengan 7 masih belum mencapai angka 7, maka di sini terangnya adalah false. Untuk aksi Z sama dengan 7, dan iterasi ke-6 nilai Z 7, maka di sini kondisi Z lebih kecil dari 12 yaitu true, cetak output Z 7, kemudian if Z sama dengan 1 ini adalah true karena 7 Z ada 7 sama dengan 7, dan aksinya adalah break atau perulangan berhenti. Untuk implementasi program C++ nya adalah seperti ini. Untuk contoh outputnya, untuk contoh outputnya yaitu seperti ini, pengulangan nilai Z. Sini kita klik run. Nah, di sini nilai Z sama dengan
kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah di angka 7 dia berhenti. Dan untuk kesimpulan, perulangan while berjalan dari Z sampai 2 hingga Z7. Jika Z sampai 7 perulangan dihentikan paksa dengan break. Nilai Z 8, 9, 10, 11, 12 tidak diproses karena perulangan sudah berhenti. Pseudocode ini berguna untuk menghentikan loop berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian untuk soal nomor 4, dua macam loop control variable atau LCV dan contohnya. Loop control variable atau LCV adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol jalannya perulangan dalam sebuah program. Di sini yang pertama yaitu counter control loop atau perulangan berhitung. Perulangan ini menggunakan variabel penghitung atau counter yang bertambah atau berkurang pada setiap iterasi hingga mencapai kondisi tertentu. Biasanya digunakan pada for loop. Contoh flowchartnya yaitu seperti ini. Di sini dideklarasikan dengan integer i dan i91, i91 ke 5, next output iterasi ke tanda petik dan i. Dan jika program selesai maka program akan selesai atau program akan berhenti. Kemudian untuk contoh outputnya seperti ini: iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi kelima. Untuk penjelasan flowchartnya yaitu pertama yaitu mulai atau start, dan deklarasi variabel 1, variabel i sebagai integer, dan perulangan for dengan kondisi i sampai 1 ke 5. Jika masih dalam rentang 1 hingga 5 maka lanjut ke langkah berikutnya. Jika selesai atau i lebih kecil 5 maka keluar dari perulangan dan menuju n, lebih besar 5 maksudnya. Jika i lebih besar 5 maka keluar dari perulangan dan menuju n. Kemudian cetak iterasi i, kembali ke perulangan untuk nilai i berikutnya. Kemudian yang keenam yaitu akhiri program ketika i sudah lebih dari 5. Contoh output programnya yaitu yang tadi. Sini kita lihat logaritmnya. Ini bisa kita klik run. Nah di sini akan muncul keluaran yaitu iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, dan iterasi kelima. Dan untuk pseudocode-nya, nah di sini start dan for i from 1 to 5 do, dan print iterasi ke i dan n4, dan terakhir adalah stop. Contoh dalam C++ nya menggunakan for loop ya seperti ini. Ini penjelasannya, i adalah loop control variable, dan perulangan dimulai dari i sampai 1 dan bertambah hingga i sampai 5. Contoh outputnya sama seperti yang tadi yang di logarithm. Nah misalkan kita running, maka hasilnya adalah iterasi ke-1 sampai ke-5.
Kemudian untuk yang kedua yaitu sentinel controlled loop atau perulangan dengan nilai penjaga. Perulangan ini berjalan sampai ditemukan nilai sentinel atau nilai khusus yang menandakan berhentinya loop. Biasanya digunakan pada while loop atau do while loop ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Untuk flowchartnya seperti ini. Sini sini terdapat deklarasi yaitu integer angka, dan output masukkan angka, ketik -1 untuk berhenti, dan input angka tidak sama dengan -1. Jika true maka output Anda memasukkan angka tanda petik dan angka, dan outputnya itu yang kedua masukkan angka lagi, ketik -1 untuk berhenti, dan input angka, dan terakhir hasilnya yaitu output program selesai. Ini contoh keluarannya atau outputnya seperti ini. Kita running, misalkan masukkan angka, ketik 1 untuk berhenti. Sini misalkan angka 0, kemudian masukkan angka lagi 1. Nah di sini kalau belum memasukkan angka -1 maka belum berhenti. Sekarang angka 2, angka 3, angka 4. Nah misalkan kita ketik -1, nah, maka program akan selesai. Kemudian untuk representasi flowchart menggunakan diagram alurnya seperti ini. Untuk berikutnya sini start declare angka as integer, print masukkan angka, ketik -1 untuk berhenti, input angka, while angka tidak sama dengan -1 do, print Anda memasukkan angka, kemudian print masukkan angka lagi, ketik -1 untuk berhenti, input angka, dan end while, dan print program selesai dan stop. Contoh dalam C++ nya adalah seperti ini. Untuk penjelasan yaitu angka adalah loop control variable, program akan terus meminta input hingga pengguna memasukkan angka -1 atau nilai sentinel. Contoh outputnya seperti ini. Misalkan kita running, sini masukkan angka 0, angka lagi 1, 2, dan 3, dan 4, dan terakhir -1, maka program akan berhenti. Nah seperti ini. Dan untuk tabel kesimpulan, jenis loop control variable ada dua, yaitu control loop. Karakteristiknya yaitu menggunakan variabel penghitung, contoh for dalam kurung integer i sama dengan i, dan i lebih kecil sama dengan 5 i plus plus. Dan untuk sentinel control loop berhenti jika mencapai nilai tertentu. Untuk karakteristiknya, kemudian contohnya yaitu while dalam kurung angka tidak sama dengan -1. Dan untuk nomor 5, soal nomor 5 yaitu flowchart pseudocode dan program untuk memasukkan data disertai keterangan data dengan menggunakan fungsi. Di sini pengertian fungsi dalam pemrograman adalah fungsi merupakan sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Fungsi memungkinkan program menjadi lebih modular, lebih mudah
dibaca dan lebih efisien. Dan deskripsinya yaitu program meminta pengguna memasukkan jumlah data menggunakan fungsi untuk menerima input dan menampilkan hasil. Setiap nilai yang dimasukkan akan ditampilkan dengan indeksnya. Flowchart akan mencakup input banyaknya data dan perulangan untuk memasukkan nilai dan fungsi untuk menyimpan dan menampilkan data. Sini flowchartnya seperti ini. Integer di sini nama itu main integer i, deklarasinya itu integer i, jumlah data dan array, dan output masukkan jumlah array, kemudian input array, dan deklarasi lagi yaitu integer array, data array, dan output masukkan banyaknya data dan input jumlah data i sama dengan 0 dan i sama dengan 1 itu jumlah data. Next, output menggunakan nilai ke, output masukkan nilai ke 1, input data ke 1, kemudian output masukkan nilai kedua, input data kedua, kemudian output masukkan nilai ketiga, input data ketiga, kemudian i sama dengan jumlah data, dan i sama dengan 0, i sama dengan 1 itu jumlah data. Next, output data ke 1 sama dengan tanda petik dan data ke 1, kemudian output data kedua, tanda petik dan data kedua, kemudian output data ketiga sama dengan tanda petik dan data ketiga. Kemudian untuk segmennya yaitu untuk segmennya yaitu i sama dengan jumlah data. Contoh keluarannya atau outputnya seperti ini. Ini misalkan masukkan jumlah array ini 100, kemudian masukkan banyaknya data misalkan 3 dan masukkan nilai ke 1 misalkan 28 dan masukkan nilai kedua yaitu 11, masukkan nilai ketiga yaitu 1982. Nah, maka akan dicetak dengan data ke 1 sama dengan 28, data kedua sama dengan 11, kemudian data ketiga 1982. Dan flowchart menggunakan diagram alurnya seperti ini, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian untuk sel berikutnya seperti ini. Yang pertama adalah start, kemudian function input data n, declare array data n, for i sama dengan 1 to n do, dan print masukkan nilai ke tanda petik koma i, kemudian input data array i, kemudian n4 return data n function tampilkan data dalam kurung data koma n, dan for i sama dengan 1 to n do, print data ke koma i, data ke tanda petik koma i, dan tanda petik sama dengan tanda petik koma data array i. N4 n function, print masukkan banyak data, input, kemudian input jumlah data, declare array nilai array jumlah data, kemudian nilai sama dengan input data dalam kurung jumlah data, tampilkan data dalam kurung nilai koma jumlah data, dan tutup kurung, dan terakhir program akan berhenti atau stop. Sini contoh programnya adalah seperti ini. Untuk program terdiri dari yang pertama fungsi untuk memasukkan data dan fungsi untuk menampilkan data, dan sini terdapat keterangan meminta
menyangkut jumlah data, dan deklarasi array untuk menyimpan data, dan memanggil fungsi input data, dan memanggil fungsi tampilkan data. Nah, di sini contoh programnya. Untuk contoh programnya adalah seperti ini. Kita klik run. Nah, di sini langsung kita tidak memakai jumlah array, namun memasukkan banyaknya data 3, dan masukkan nilai ke 1 8 dan kedua 11. Kemudian nilai ketiga yaitu 1982. Nah, maka data ke 1 928, data kedua 11, data ketiga 1983. Nah, contoh outputnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 6 yaitu flowchart, pseudocode, dan program faktorial menggunakan metode. Pengertian yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian faktorial. Faktorial dari suatu bilangan bulat positif n dinotasikan sebagai n faktorial. Adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Rumus faktorial yaitu n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali dalam kurung n dikurang 2 dikali titik-titik, maka hasilnya itu 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Dan contohnya 5 faktorial. Sini 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 2 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 120. Untuk flowchartnya seperti ini, menggunakan deklarasi yaitu integer i, n, dan faktorial, dan output masukkan bilangan dan input n dan faktorial sama 1, i sama 1, i sama 1 to n, next yaitu faktorial sama faktorial dikali i, dan setelah melakukan loop maka outputnya itu tanda petik 2 dan n, dan tanda petik faktorial sampai 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai tanda petik dan faktorial. Nah, hasilnya seperti ini. Masukkan bilangan misalkan 5, maka 5 faktorial hasilnya adalah 120. Ini contoh programnya seperti ini. Masukkan bilangan misalkan 5, nah maka 5 faktorial adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 120. Untuk representasi flowchart menggunakan diagram alur seperti ini, sama dengan yang tadi yang menggunakan logaritm. Kan di sini deklarasinya yaitu integer i, integer n, integer faktorial, dan kita masukkan bilangan dan give n, let faktorial sama 1, let i sama 1, dan i sama 1 to n, next let faktorial sama faktorial ke 1, dan outputnya adalah keep delay faktorial. Untuk berikutnya seperti ini, function faktorial n integer return integer, declare hasil as integer sama 1, dan print n faktorial sama dengan, dan for i from n to 1 step ini 1 do hasil, sedang hasil dikali i, print i, dan if i lebih dari 1 dan print tanda bintang, kemudian n if
n dan n4, dan print sama dengan koma hasil, dan return hasil. N function begin main dan declare num as integer, print masukkan bilangan, input number, kemudian kita call factorial count number, dan n main dan n. Contoh program dalam C++ nya adalah seperti ini. Input stream dan using namespace std, fungsi untuk menghitung faktorial dan menampilkan proses perhitungan. Ulang-ulang faktorial dalam kurung integer n, dan ulang hasil samping 1 out cout n, dan faktorial sama dengan, yaitu menampilkan n faktorial dan menampilkan proses perhitungan menggunakan for integer i sama dengan n, i besar 0, koma titik koma is min atau menurun, dan hasil atau decrement ya, dan hasil kita tanda bintang sama dengan i titik koma cout i titik koma i lebih besar 1 cout tanda bintang, kemudian cout sama dengan hasil NL, yaitu menampilkan hasil akhir, return hasil, dan in main dalam kurung, dan integer 6 meminta input bilangan dari pengguna, yaitu cout memasukkan bilangan, cin 6 memanggil fungsi faktorial, dan faktorial dalam 6 return 0, dan tutup kurung kurawal. Dan penjelasan program, yaitu sini library include string digunakan untuk input cin dan output code atau cout, input cin dan output cout. Dan yang kedua, fungsi faktorial in n, integer n, parameter n, bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Variabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil faktorial, diinisialisasi dengan 1, dan perulangan for dalam kurung integer i sama n, i lebih besar 0, i min memulai dari n hingga 1. Setiap iterasi mengalihkan hasil 1 dengan i, menampilkan proses perhitungan faktorial dalam format n dikali n-1 dikali titik-titik dikali 1, dan hasil akhirnya ditampilkan dengan cout. Kemudian yang ketiga, fungsi main meminta pengguna memasukkan bilangan, memanggil fungsi faktorial dalam kurung 6 untuk menghitung dan menampilkan hasil faktorial. Contoh outputnya yaitu seperti ini, masukkan bilangan yaitu 5, maka hasil 5 faktorial adalah 120. Sini contoh programnya adalah seperti ini. Dan kita klik running, sini masukkan bilangan 5, maka 5 faktorial adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Sini analisis kompleksitas waktu, yaitu kompleksitas waktu O dikali N karena menggunakan perulangan sebanyak n kali, dan kompleksitas ruang nol dikali 1 ya, 0 dikali 1 hanya menggunakan variabel tetap, tidak ada rekursi. Dan kelebihan dan kekurangan program tabel 17,5, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan, sedangkan kekurangannya yaitu tidak optimal untuk n yang sangat besar dan menampilkan proses perhitungan faktorial. Kurangnya jika n sangat besar, tipe long bisa overflow dan menggunakan perulangan lebih efisien dibanding rekursi. Kekurangannya yaitu tidak menggunakan pendekatan rekursi. Kesimpulannya yaitu program ini menghitung faktorial suatu bilangan menggunakan perulangan for dan menampilkan proses perhitungannya.
Proses ini sederhana dan efisien untuk bilangan kecil hingga menengah, namun untuk bilangan yang sangat besar disarankan menggunakan tipe data yang lebih besar atau algoritma yang lebih optimal. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk bahasa pemrograman. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.